I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aris Mahmudi dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan nomor NIM 240701100 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pengertian aswaja dan tentang perkembangan tasawuf di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Pembahasan pertama, seputar pengertian aswaja. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah ahli sunnah dan yang kedua wal jamaah. Jadi ahli sunnah ialah penganut sunnah Nabi. Sedangkan wal jamaah ialah penganut yang ikhlas. Sebagai ikhlas jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum ahli sunnah wal jamaah ialah yang menganut itikad. Sebagai itikat yang dianut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Itikat Nabi dan sahabat-sahabatnya itu telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasul secara terpencar atau tersebar sebelum tersusun secara rapi dan teratur, yang pada akhirnya kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama Usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan al-Asy'ari. Lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat di Basrah pada tahun 324 Hijriah. Karena itu ada orang yang memberi nama kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Al-Asy'ariyah. Jamaah dari Asy'ari dikaitkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari tersebut. Dalam kitab Usuluddin bisa juga dijumpai perkataan Sunni. Kependekatan dari Al Sunnah wal Jamaah. Orang-orangnya dinamai Sunniyun. Dalam kitab Ikhtilaf Sadatul Mutakim karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Al-Jabidi, yaitu kitab syarah dari Yaulul Asmi. Karangan Imam Ghazali. Dikatakan, yang artinya, apabila disebut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikuti rubusan paham Asy'ari dan paham Abu Mansur al-Maturidi. Siapa Abu Mansur al-Maturidi ini? Jadi Abu Mansur al-Maturidi adalah seorang ulama nama Usuluddin yang juga paham dan iktikadnya sama atau hampir sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Muturudi, Samarkandi dan di Asia Tengah pada tahun 330 Hijriah. Kemudian 9 tahun dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, itu tadi pengertian aswaja. Pembahasan yang kedua tentang perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan singkat tasawuf di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Jadi, tasawuf adalah bagian penting dalam hasanah Islam yang menekankan pada penyucian jiwa, kedekatan kepada Allah, serta pembinaan akhlak dan spiritualitas.
Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, tasawuf bukan ajaran baru, tetapi kelanjutan dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh, mencakup aspek lahir dan batin. Perjalanan tasawuf dimulai sejak era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, istilah tasawuf memang belum dikenal, namun sintasi dan nilai-nilainya telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka hidup dalam keikhlasan, tawakal, zuhud, sabar, dan cinta kepada Allah. Semua nilai spiritual ini menyatu dalam kehidupan. Mereka menjadikan Islam sebagai agama yang utuh antara syariat, akhlak, dan makrifat. Inilah akar awal dari tasawuf yang murni dan seimbang. Memasuki era tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semangat untuk menjaga kemurnian batin dan spiritualitas Islam semakin berkembang. Dalam suasana dunia yang mulai dihiasi kemewahan dan kekuasaan, muncul sekelompok orang yang memilih hidup sederhana dan penuh ibadah. Mereka zuhud atau orang yang hidup zuhud dan ubud, atau orang yang ahli ibadah. Mereka menjauhi kehidupan dunia yang berlebihan dan lebih memilih fokus pada akhirat. Inilah yang kemudian melahirkan bentuk tasawuf amali, yaitu tasawuf yang berorientasi pada pengalaman spiritual secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sekitar abad ketiga hingga kelima Hijriyah, tasawuf mulai berkembang lebih sistematis. Para ulama besar seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan terutama Imam al-Ghazali menuliskan ajaran tasawuf yang berbasis syariat dan akhlak. Pada fase ini, berkembang tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang menekankan pada pembersihan jiwa, pengendalian hawa nafsu, serta pembinaan karakter dan etika spiritual. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berhasil menyatukan antara syariat, akhlak, dan hakikat, sehingga tasawuf tetap dalam koridor ahli sunnah wal jamaah. Namun seiring berjalannya waktu, muncul pula bentuk tasawuf lain yang dikenal dengan tasawuf falsafi. Ini terjadi pada abad ke-6 Hijriyah ke atas, saat beberapa tokoh sufi mulai menggabungkan ajaran Islam dengan filsafat Yunani dan logika. Tokohnya antara lain yaitu Ibnu Arabi yang mengusung konsep wujud terwujud, dan al-Hallaj yang dikenal dengan ungkapan kontroversialnya Anna al-Haq. Tasawuf jenis ini lebih bersifat spekulatif dan filosofis, bahkan kadang membingungkan masyarakat awam. Meski demikian, ulama aswajah seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan lainnya tetap menekankan bahwa tasawuf sejati adalah tasawuf yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam pandangan aswajah, tasawuf yang benar adalah tasawuf yang berakar pada Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama, serta menjadikan syariat sebagai fondasi utama. Kesimpulannya yaitu, tasawuf dalam ajaran aswajah berkembang melalui 3 bentuk utama, yaitu tasawuf amali yang berfokus pada pengalaman ibadah serta secara mendalam, tasawuf akhlaki yang menekankan pembinaan jiwa dan akhlak, dan tasawuf falsafi yang berkembang dari pemikiran filsafat, namun harus disaring dan dikritisi agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tasawuf yang sesuai dengan aswajah adalah tasawuf amali dan akhlaki yang bersih dari penyimpangan akidah serta tetap sejalan dengan syariat dan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Saya pamit undur diri, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.